Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman yad'u bi akhirin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita binari Husainan binandaken lan alhamdulillah diaturi semenes niku sego liwet mboten sego wiwit. Nggih, sego wiwit pita melih. Pun lajengaken ingkang dahar mawi menika sing mirengke mawi menika kan wis jalure beda tenan. Ngaten. Boten saged sesok Pak Wit. Besar nggih. Nek rada cerak teplak ratekke tok. Nggih. Dalu menika kita ngawali Ar-Ra'd anak ayat pertama, Pak. Yeah. Surah 13 surat Ar-Ra'd ayat sepisan. Yeah. Alif lam mim ra tilka ayatul kitab. Alif lam mim ra. Oke, sudah sering kita bahas bahwa itu huruf muqatta'ah fungsinya untuk aba-aba, untuk menarik perhatian bagi pembaca. Jadi huruf muqatta'ah itu huruf yang bahasanya terpotong-potong. Artinya membaca hurufnya dengan nama huruf itu. Kemudian yang sifatnya tertutup atau diakhiri dengan konsonan itu biasanya dibaca 6 harokat selain alif. Alif itu dan terus lam itu 6 harokat, mim itu tertutup konsonan, kemudian ro, kalau ro itu 2 harokat. Alif lam mim ra. Ngaten kabeh. Pun mang dianggep apik ngoten niki. Isone wong ngono kuwi ya. Nek merdune merdu masyun kali niku. Merdu masyun. Mergo menang nom niku. Menang nom. Kula wis nggih kokean mangan uyah punah. Mula gerok bareng atau asin bareng. Kemudian fungsinya sebagai nida, sebagai panggilan, sebagai penarik perhatian. Jadi bahasanya perhatian gitu. Akan ada sesuatu yang besar yang disampaikan setelah ini kan, yaitu tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat dari Alkitab, Al-Quran. Kemudian ketika disebutkan ayat-ayat Alkitab, Allah menegaskan walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq, dan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu
adalah al-haqqu. Al-Quran itu disebut al-haqqu, al-haq. Apa itu al-haq? Semua perkara yang di dalam Al-Quran itu adalah pasti adanya, pasti benarnya, pasti adanya, pasti benarnya. Maka al-haqqu itu dijelaskan dengan banyak hal oleh Allah. Dari mulai turunnya ke turun seperti apa, turun membawa apa, semuanya hak itu. Kemudian apa yang dijanjikan di dalamnya, semuanya al-haq. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, masa depan yang disebutkan semuanya al-haq, pasti benarnya. Kemudian bisa juga dibuktikan, dan ketika kita membuktikan pasti kita akan mendapatkan al-haq. Nah, gitu. Ini kawan-kawan sambil baleni teng kerapyak kalau wingi. Muga-muga dhisik kemutan ya, Pak. Pomo lali nggih ra apa-apa. Yo kanca dhewe tek gitu. Oke. Jadi Al-Qur'an itu al-haq. Dijelaskan sedemikian rupa kata al-haq. Satu misalnya turun, kan ada kata unzila, diturunkan dan turun, nanti kata nazala. Jadi kadang anzala, kadang nazzala, kadang nazala gitu. Jadi diturunkan atau turun, maka Allah menurunkan gitu. Nek anzala, kalau unzila diturunkan. Diturunkan oleh Allah adalah al-haq. Surat Al-Isra surat 17 ayat 105. Kita mulai dari situ. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Ya, kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, artinya dengan al-haq. Tidak ada penyelewengan, tidak ada pemalsuan, tidak ada pengelabuhan. Jadi orang tidak dikelabui, karena dikelabui itu mengatakannya bisa seperti ini, tapi nyatanya lain. Nah gitu. Karena Al-Quran ini berisi seruan perintah, kemudian ada janji, kemudian ada jaminan janji, kan gitu Pak. Ada janji, ada jaminan janji itu sendiri. Semuanya dikatakan dengan al-haq, supaya kita ini yakin bahwa yang menjamin adalah al-haq, jaminannya al-haq, perintah-perintahnya diputuskan dengan al-haq juga. Bahkan perintah itu turun dengan kata al-haq, diturunkan membawa al-haq juga gitu. Jadi kita mudah memahaminya. Maka wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Kami turunkan Al-Quran itu dengan benar, sebenar-benarnya. Wabil haqqi nazal, dan turun membawa kebenaran. Turun dengan benar seperti apa? Dicontohkan. Tidak ada penyimpangan dulu kalimatnya.
Berarti benar itu tidak ada penyimpangan. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 27 28. Niki teng Krapyak modern disebut nih. Kula ben beda, ndak tarai rekaman gitu. Kan sok ngoten nggih. Kula tau di sanjangi ngoten niku. Ustaz ki penak ngomongke sak judul dienggo nyang dindi ngoten. Ning gawe beda ndak tarai rekaman ya, Pak. Surat 39 ayat 27 28. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan 'arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebentokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Ya. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun. Sungguh kami telah memberikan gambaran-gambaran, contoh-contoh perumpamaan. Jadi orang misalnya bersedekah diberi gambaran orang yang menanam, orang yang meminjamkan kepada Allah, orang yang berjual beli. Nah, ini sedekah gitu. Artinya di situ mudah dipahami. Oh, bersedekah itu seperti orang bertransaksi kepada Allah. Allah pasti akan memberi balasannya, bahkan balasannya lebih. Disebut sebagai memberi pinjaman kepada Allah. Artinya tidak sia-sia, pasti nanti dikembalikan dengan pengembalian yang lebih baik. Seperti orang menanam satu biji bisa menjadi 10, bisa menjadi 700, bisa menjadi kelipatan yang tidak terhitung. Nah, itu silahkan dibuktikan gitu. Kemudian Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwajin. Al-Qur'an yang berbahasa Arab yang tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan, tidak ada pengelabuhan. Semua apa adanya di situ. Semua apa adanya. Kalau Allah mengatakan surga gitu, surga, maka surga itu real gitu, diperlihatkan kepada Rasulullah. Kenapa hanya kepada Rasulullah? Kita tidak mampu melihatnya gitu toh gitu. Yang mampu adalah Rasulullah, karena Rasulullah diberi penjagaan khusus misalnya begitu. Maka ketika Rasulullah menyaksikan surga, Allah juga menjamin bahwa Nabi pada saat itu penglihatannya tidak dipalingkan, tidak dikelabui. Bahasane sing didelok niku swarga tenan, mboten mung tayangan film. Gitu. Bukan hanya hal yang ditampakkan ini seperti surga, padahal bukan, misalnya begitu. Ma zagal basoru wa ma togo, itu misalnya satu contoh. Rasul dimi'rajkan, surat An-Najm. Jadi kalimat tidak dipalingkan itu tidak ada pengelabuan. Surat 53 ben komplit ayat 13 sampai 18. Surat 53 ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha
dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ya, jadi wairoti aiwajin itu contohnya mazagol basoru wa matogo. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril, hal-hal yang gaib dalam bentuk aslinya, kemudian melihat surga ketika Mi'raj, ketika melihat Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga. Inda Sidratul Muntaha inda Jannatul Ma'wa. Kemudian idyaksas sidratama yaksha. Ketika itu Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputi. Artinya Nabi tidak bisa ngarani kuwi apa gitu. Gitu loh. Kan kadang-kadang kita itu kalau melihat sesuatu kan gitu. Kamu dihias api ban boleh menghiasi nganggo apa? Ngono kira-kira ngono. Hiasane kon dekore manten ki lho, iso apik kae. Iso metu padang-padange dhewe ngono. Lah sing arep ngarani angel gitu. Ning kelip-kelipe. Kamu kira-kira nganggo apa? Empuh aku ora ngertine pokoke apik kae. Kelip-kelip pading-pading ngono. Ya kelip-kelipe njo mlaku dhewe. Nggih, akeh sisa. Nah anu ning menjedul tulisane gitu. Lah lampune dilakokke iso njedul tulisane kok ya, Bu. Terus awake dhewe mung saged crita nek ditakoni, "Kae mule menghias nganggo wah kuwi ora ngerti aku." Pokoke apik kae wis to. Eneng fotone ra? Lah iki fotone. Ngono. Kok fotone ra mlaku? Ah ya foto. Video-video. Oh, videone. Oh iya. Lah kan nek takon telesi ngono gitu. Nggih. Betul gitu. Hanya Nabi tidak bisa ngarani gitu. Mazagol basor wa matogo, pelihatannya tidak berpaling dan tidak berlebihan, tidak melampaui. Artinya Rasul juga tidak dipalingkan, tidak dikelabui. Seperti itu adanya. Ada surga, ada ini dan sebagainya. Maka ghairati aiwajin itu begitu. Tidak ada penyimpangan itu, tidak dikelabui, tidak ditipu, tidak dipalingkan. Tidak hanya tayangan, wis iki rung wayahe kuwi roh swarga. Ning tayangane sesuk arep dibangun sok ben ngene, enggak, sudah ada gitu. Maka ini dalil bahwa surga sudah ada. Nah, surga sudah ada. Kalau sekedar janji kan mung gawe gambar, Pak. Ki rencanane bangunane ngene iki. Ngono desain tok. Tapi sudah ada gitu. Itu yang namanya ghairati aiwajin. Tidak ada pembelokan. Kemudian tidak ada pembelokan itu, tidak ada pembohongan, juga berkenaan dengan turunnya. Turunnya disebut surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 192 sampai 195 kira-kira. Ya, surat 26. Sabar Mas, niki biyahe sepuh-sepuh goleki rada alon-alon sik. Nggih, mungkin kajenge nyemak ngono lho nggih. Kira-kira pun suarane kleset buka kertas ki wis rate kepireng nih kok nyenan waos iki. Isih sek oh berarti rung temu. Nggih, ampun padake gitu. Sing nom-nom. Yang nom-nom pisan surat 26 ayat
190 watt ngono langsung temu gitu. Iki buat ora temu gitu. Enggak masuk nggih. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran ini benar-benar turun atau diturunkan dari Rabb semesta alam. Yang menurunkan adalah Ruhul Amin, malaikat Jibril. Tapi tidak disebut dengan Ruhul Kudus, tetapi Ruhul Amin di sini. Maknanya ruh yang terpercaya. Seperti Rasul disebut Al-Amin, itu orang yang dipercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengelabui. Maka kata amin ini akrab dengan orang Arab, karena orang-orang Arab, orang musyrik pernah menjuluki Rasulullah dengan sebutan Al-Amin. Jadi maknanya malaikat Jibril yang tidak mungkin berbohong, tidak mungkin menipu, tidak mungkin nyeleweng gitu. Mereka sudah akrab dengan kalimat itu. Muhammad Al-Amin, yang bisa dipercaya. Karena Muhammad tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong, kurang lebih begitu. Maka ketika diturunkan kepada Muhammad, ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu supaya kamu termasuk orang yang memberi peringatan. Muhammad gelarnya juga sama, Al-Amin, berarti yang diucapkan tidak mungkin bohong. Itu. Bilisanin arabiyyin mubin. Penguatnya adalah lisanul Arab yang jelas, bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab ilmiah. Bahasa Arab ilmiah niku ben gampang sing memahami, kaya basa Jawa lah. Basa Jawa niku kita niki nek basa Jawa lisan kabeh wong saged. Kita saged sedaya. Ini nek bahasa Jawa tulisan. Padahal wong Jawa, Pak. Ana caraka ra apa. Gitu. Disanjangi kaca ketiban cecak apa? Ngono. Kacang ngono. Apa eneng kaca ketiban cecak dadi kacang. Ya kaca ketiban cecak ya ora apa-apa kacane, ora ngono. Kaca takoki sandangan cecak. Munine kacang ngono. Kan gitu, Pak? Nggih. Kaca ketiban cecak kacang ngono. Ngono, Pak, gitu. Nggih. Lara nggih ketiban wulu. Lari. Lara lari ngono, Pak. Wulu iki kan marai i ngono. Lho ngono kuwi, gitu. Nah, terus ngoten. Terus napa melih nek wis didadekke tulisan Latin. Nulis rondo ki iso dadi rondo kok, Pak. Pak niki menjenengan medal ajeng ngopo? Arep rondo. Ning basa tulisan nang WA gitu. Ya iki bapak niki arep rondo apa arep rondo? Sebab le nulis
nganggo o kabeh rondo. Sebab mburine munine o rondo. Wih, iki bapakne nek mejanani men iki. Metu kok omah pamit ning kok ya bloko ngono jujur. Nggih. Ajengno Pak. Rondo, maksud iki rondo. Mula mau krukup sarung, goleki rondo. Masalah. Ini nek tulisane bener ronda, ngono to Pak? Ronda. Nek ditulis nganggo aksara Jawa, runda, nganggo u suku niku. Boten u. Ora taling tarung, ning nganggo suku. Nggih, runda ngoten. Lho rak wis piye gayeng to Pak? Kepyok ki to. Padahal napa panjenengan Kyai Londo ora. Londo ireng kabeh niki. Jawa. Ini nek pun tekan bahasa ilmiah, mboten tekan soal kita niki. Wong cerita mripate lore, mataku lara. Tulisane mataku luru. Nggih, nganggo mata kan nganggo o kabeh lho. Mata loro. Bareng nggih. Bojoku masak nganggo moto. Iki jane moto apa moto ngono. Iya ora. Ki lara apa luru. Bareng ditulis, kok ora ngaji ngopo? Motoku lara. Sik ki lara apa loro? Motoku loro lara kabeh. Ngono. Akeh kecekel. Oh, tulisane iki kudune mataku loro lara kabeh. Ngono. Nggih. Gitu? Oh, bareng dijajarke wis akeh ngerti. Ngoten. Biasane ngoten Pak. Nderek bila sungkawa. Tulisane kan ngoten. Nderek belu sungkowo. Pun jenengan bersane teng WA. Padahal belu ki anak jaran, Pak. Dadi ajeng nututi belu. Nggih. Tak gitu. Lah niki lisanul arabiyyi mubin itu bahasa Arab yang jelas tadi. Kaidahnya, para sastranya bisa dipelajari. Ini nek bahasa ajam, bahasa pasaran, padha kali awake dhewe niki. Pakde ajeng tindak pundi, lek takok komplit ta, Pak? Arep nyang kono, mau nyang kono ngono ta. Kok nyang kono. Ah padahal sing tanglet turis. Turis kan basane komplit. Pak, nggo bidal. Kan malah turis iku basane halus-halus. Pak, monggo bidal sareng-sareng. Sik ngono ta. Kok sik jawabe iki apa? Goleki kamu sik. Ra ono Pak sik niku. Enenge mengko dhisik. Sik ngono ta. Ning kita wong Jawa dong. Sing sinau komplit malah ra mudeng. Nah, terus Pak mbok kula nyuwun nggih niku takire niku loro mawon. Nyo, ngono tok Pak gitu. Nyo ki apa? Ndi, ngono tok nggih. Wong njaluk njuk ngono kan ya gitu. Nggih. Nggih. Cobi mang padosi teng kampus ra ono niku. Nggih. Pak mbok kula disukani. Nyo. Mesti jawabnya monggo Mas. Ngono gitu. Oh, nyo iki berarti monggo. Endi iki? Pundi? Lho. Iku basa ajam ki ngono. Mula digoleki aturane angel, Pak. Angel. Nggih. Aku njuk jiwe ngono. Njuk ji ki apa? Napa mele basane cah cilik gitu. Wah, dolanan gelut. Wis barji barbe ngono. Niku takoke turis mboten ngerti. Nek mbok tulise wis dokter ngono. Barji barbe ki apa ngono. Nggih. Padahal mung bubar siji kabeh. Lho, niki basa ajam. Nggih, rae ning kaidah. Ning basa sing turut nika wae namine basa sing mubin niki.
Lisanul Jawiyil Mubin, ngoten niku. Bahasa Jawa yang jelas. Ngoten kira-kira. Ning sok kita ya ora mudeng. Nggih. Basa Jawa sing paramasa niki sebab mboten sinau. Maksudipun ngeten. Rasulullah dituduh Rasulullah itu belajar kepada Waraqah bin Naufal, kepada Bukhairah. Ngoten nggih. Padahal yang ngajari Nabi Muhammad yang dituduhkan itu bahasanya bahasa ajam, bahasa pasaran. Sedangkan Al-Qur'an yang disampaikan melalui lisan Rasulullah yang Al-Amin tadi, bahasa yang pakai tata bahasa yang jelas. Sementara Rasulullah belum pernah belajar niku. Ning kok iso ngendikake ngono lho Pak. Saged menawi. Kok bisa mengucapkan itu? Berarti itu dari Allah. Ngoten. Jadi tidak ada penyimpangan di sana. Rasulullah tidak pernah mencampurkan bahasa ajamnya karena tidak pandai dalam hal itu juga. Dan itu memang dijaga oleh Allah. Jadi tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Bahkan dijauhkan dari setan-setan. Karena yang menurunkan malaikat, ayat 210 sisan Asy-Syu'ara sampai 212. Sing niki padha mengiwak. Ini rung apa lho. Dadi kemutan ya muga-muga tambah apa. Ayat 210 212. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk menegakkannya pun mereka dijauhkan. Jadi wa ma tanazzalat bihi syayatin. Dan Al-Quran itu tidak diturunkan oleh setan-setan. Wa ma yang bagilahum wa ma yastati'un. Mereka tidak pantas untuk menurunkan Al-Quran. Setan-setan itu, karena setan itu nyeleweng, penipu, pembohong. Bahkan dari mendengarnya pun dijauhkan. Jangankan terlibat penurunan Al-Quran. Maka ada istilah la yamassuhu illa mutahharun. Penguatnya di sana di surat Al-Waqiah ayat 79. Tapi mau sih saking 78. Udah 77 Mas, gen komplit. Sampai 80 saja. Surat 56, surat Al-Waqiah. Nggih, kula yo ngerti nek rung apal nomere. Surat 56 ayat 77 sampai 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Tambah rong ayat terjemai kan itu nasihat. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah
justru untuk mendustakannya. Jadi rizki di sini Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang terlibat dalam penurunan Al-Quran itu kecuali hamba-hamba yang disucikan, para malaikat. Sampai kepada Rasul pun dijaga oleh Allah dengan kata Al-Amin tadi. Dan Rasul dari kecil tidak pernah berbohong. Kalau berbohong, orang-orang di sekitarnya tahu itu. Maka mereka menjuluki Rasul dengan Al-Amin. Sama dengan malaikat Jibril, Ruhul Amin. Nah, jadi turun membawa, turun dengan benar atau diturunkan dengan benar, dan turun membawa kebenaran. Maka apa yang diturunkan oleh Allah itu perkara yang benar. Kenapa? Diputuskan dengan benar juga oleh Allah. Surat 40 ayat 20. Ampun iki cerita dalil ngono ya, Pak. Surat Al-Ghafir surat 40 ayat 20. Jadi di dalamnya itu aturan, perintah, larangan, kisah, kemudian prediksi-prediksi masa depan, rahasia-rahasia gaib. Ini dari Allah dan semuanya dijabarkan dengan hak. Monggo. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Innallaha huwas samiul basir. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha mendengar, Maha melihat. Jadi wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'. Allah memutuskan perkara dengan al-haq, dengan benar, dengan adil gitu. Sedangkan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa memutuskan apapun, karena tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu masa lalu, kan itu. Karena Al-Quran itu cerita jaminan-jaminan masa depan. Maka diputuskan dengan hak, apa yang ada di Quran pasti akibatnya baik, akibatnya benar bila dilakukan, bila dibuktikan dan sebagainya. Jadi seperti itu al-haq. Karena yang memutuskan adalah Allah yang maha hak itu. Sedangkan selain Allah batil. Maka selain Allah tidak memutuskan apa-apa. Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa annama yad'una min dunihil batil. Surat sing cerak niku napa? Luqman surat 31. Surat 31 ayat 30. Surat 31 ayat 30 surat Luqman. Bat se masalah. Yo temu-temu. Ndak kacamatane wis disalahke. Wah iki kancaku yo ganti. Ning ngono ki yo ora lek ganti-ganti. Ya Mas. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi, maha besar. Ya. Allah memutuskan dengan al-haq. Siapa Allah? Karena Allah sendiri al-haq. Itu. Dzalika bi annallaha huwal haqqu.
maka keputusan al-haq pasti bersifat al-haq juga, tepat, benar. Nah, itu tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah. Sedangkan selain Allah bukan al-haq, maka tidak bisa memutuskan apapun. Tidak bisa memutuskan apapun. Maka Al-Quran itu al-haq, karena yang berfirman di situ Allah yang maha hak, perkataannya pun hak gitu. Maka janjinya pun hak. Ayat 33 sisa. Surat Luqman iki. Sisan sing sanggon-sanggon kan ngirit bensin. Rawi-rawi iki. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala maulud huwa jazin an walidihi shay'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Ya, jadi orang-orang beriman diperintah untuk bertakwa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, atau para manusia perintahkan takwa. Apa maksudnya? Maksudnya nanti wakhshaw yaumal la yajzi walidun awwaladi, di hari kebangkitan nanti yang bisa diandalkan untuk hubungan sesama kita itu takwa. Takwa. Sebab kalau hanya mengandalkan hubungan kekerabatan, bapak tidak bisa menolong anak kalau tidak sama-sama takwa. Anak tidak bisa menolong bapaknya, memanfaati bapaknya kalau tidak sama-sama bertakwa. Meskipun di dunia bisa karena kekerabatan, bapak nulungi putrane, ngewangi putrane, nyekolah ke gede rajak betul deh. Anak bekti teng tiang sepuhe pun ringkih, anak memanfaati gitu. Tapi di akhirat nanti kalau hanya mengandalkan hubungan anak bapak tidak bermanfaat. Yang diandalkan harus takwa. Takwa. Dan itu semua dijanjikan oleh Allah. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Hati-hati terhadap selain Allah ketika memberi janji. Jangan sampai tertipu. Siapa? Dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia juga menjanjikan, Pak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipumu, karena itu juga menjanjikan. Jadi kita nek gadah dunia kathah kan terus gitu. Wis ada menjanjikan tenan. Sesuk Mas ganti rugi tole semene ngono. Iki enten sing ngangsal boten. Ya paling ora sesuk lho. Nah. Ngene Mas Yati kena mboten? Kengeng. Hitungane pripun kira-kira? Kan sosok dereng ngitung ki wis ngengreng. Bisa esuk nggo tuku iki semene. Tuku iki semene. Nggo tuku iki semene. Kira menjanjikan niku. Nonton. Iki sesuk nggo nombokke mobil semene.
nggo nombokke motor. Pak, laptopku ngono uterane usul. Oh iya, laptopmu ya tenang ae. Ngono gitu. Lho wis wani jamin sebab janjeni Pak duit niku. Nggih. Ki nek nggo ngene-ngene, oh isih turah iki sesuk templeke kono diganti cetik. Ngono. Keramike ganti. Nggih. Paning piro sesuk kira-kira sesuk tak takok Mas Tomo beres. Ngekrek nek. Menjanjikan Pak niku nggih to. Nggih, wala taghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai ditipu dari Allah oleh tukang tipu. Siapa? Setan. Setan niku nggih janjine ya apik-apik, pas janji ning boten saged jamin janjinipun. Nggih, jadi Allah itu al-haq, berjanji dan menjamin janjinya, tidak akan mengingkari janji. Al-Quran turun dengan hak, membawa kebenaran, turun dengan benar, diturunkan oleh al-haq, karena jaminan janjinya pun al-haq, jaminan perintahnya pun al-haq. Itu. Maka seperti ini mestinya orang percaya, percaya. Setan tidak terlibat dalam penurunan itu, tapi para malaikat dikomandani oleh Ruhul Amin tadi, diberikan kepada Muhammad yang Al-Amin tadi. Nah, mestinya percaya, tetapi ternyata Bali surat Ar-Ra'd, walakinna aksaron nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak mau percaya. Kebanyakan manusia tidak mau percaya. Lho wong wis disanjangi. Napa buktine? Do milih liyane, tidak milih Al-Qur'an, tidak milih Allah, tidak milih Rasulullah sebagai panutannya. Kan teman-teman. Nah, jadi sedemikian rupa sudah dijelaskan oleh Allah bahwa Al-Quran itu al-haq, turun dengan benar, diturunkan dengan benar, turun membawa kebenaran, diturunkan tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan, isinya pun tidak ada pengelabuhan gitu, tidak hanya tipu-tipu saja. Jaminannya pun dijamin oleh Allah yang al-haq. Ketentuannya ditentukan dengan al-haq juga. Masih belum bisa percaya pun selesai niku pun. Selesai niku pun wis ra ono sing bisa meyakinkan. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 6. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq, fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Jadi tilka ayatullah natluha 'alaika bil haq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu bil haq, lagi dengan sebenar-benarnya. Kan itu. Terus kalau kalian masih belum percaya, fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayati, mesti dengan apa lagi bisa membuatmu percaya
Padahal sudah firman Allah dan ayat-ayatnya yang dibacakan, kok masih belum bisa percaya? Maka tidak ada lagi perkataan yang bisa membuat kalian percaya. Mulane Quran niku, ulangan Islam niku nek wong niku mboten percaya pun wis ra ning apa-apa nih, ndak ening gunane sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Meski diingatkan pun dengan kitab yang bagus seperti Al-Qur'an, maka diibaratkan masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang diberi kitab Taurat tapi tidak mau tahu, tidak mau yakin, seperti unta membawa kitab. Kutoke kitabe gede-gede, Pak. Ning digawa ning geger tok. Maca ya ora iso unta. Gitu. Ning ngene dhewe kebo lah, apa sapi. Sapi dimomoti Quran. Tak mung itu momote tok. Jadi seperti itu, tidak manfaat. Meskipun Al-Quran itu perkara yang sangat bagus, sangat hebat, tapi kalau sudah tidak mau percaya, sudah tidak dapat manfaat apapun. Dan tidak ada lagi perkataan yang bisa meyakinkan, membuat orang itu percaya. Babi ayati simbadallahi wa ayati yu'minu. Malah begitu dikandani, oh janjine Quran ki ramalan, ngono Pak. Ramalan. Orang Islam itu mengada-ada, katanya besok ada surga, katanya besok ada neraka. Apa wis do tau rono? Ngono. Kok malah takok apa wis tau rono? Itu. Ini janji dari Allah dan Rasulullah, sudah disebutkan sedemikian yakinnya, meyakinkan penyebutannya. Akhirnya kembali ke masing-masing. Mestinya kalau yang berjanji itu Allah, kita wajib percaya. Sebab tidak ada lagi yang bisa menjamin janji tidak diingkari kecuali Allah. Surat An-Nisa ayat 87. Surat 4 ayat 87. Surat 4 ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya. Jadi salah satu janji Al-Quran, la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Sungguh kalian pasti akan dikumpulkan pada hari kebangkitan nanti. Yang kebangkitan itu la raiba fihi. Tidak ada keraguan bahwa kebangkitan itu pasti datang. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Itu Allah. Kemudian orang masih belum percaya. Waman asdaqu minallahi haditsan. Adakah orang yang selain Allah yang lebih benar perkataannya melebihi Allah? Jadi kalau sudah Allah itu benar gitu, janjinya benar, perkataannya benar. Bahkan kalau orang mau yakin saja kepada Allah, diberi surga. Diberi surga. Sisan An-Nisa 1 kali likur 4 122. Po iki rembuk sak ayat ki jane akeh tenan Mbak Gayeng-gayeng.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya, jadi Allah memberi janji, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walladzina amanu amilus solihati sanudkhiluhum. Jadi kalimatnya gunakan sanudkhiluhum, akan kami masukkan mereka. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar, haqqo, pasti, tidak main-main gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengumbar janji, tidak, tapi janjinya tidak main-main. Padahal awake dhewe nek janji merucut terus. Aku ki setia lho, Dik. Gitu. Alah Mas, dari setia ki setiap tikungan ada. Sing ngomong sapa? Wis sing tak tresnani mung siji. Sliramu neng kene, ngono bulane aku neng kene gitu. Siji neng kene, siji neng kono, siji neng kono kae, ngono wis. Serah karu-karuan gitu. Mila waman asdaku innallahi qila. Setelah Allah mengatakan wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar, pasti, tidak main-main, meyakinkan. Adakah yang lebih benar perkataannya melebihi Allah? Nah, ngoten. Nek wis ngoten niku diceritake isih urung percaya nggih mpun. Pancen wong ora gelem dicak penak ngono ae gitu. Itu wis tunggal ayat tentang haqqo. Jadi sesekali dibahas rada akeh ngono Pak. Ben nggih kita ki nyenengke tenan nek sinau Quran. Menyenangkan itu, meyakinkan betul. Nggih. Supaya kita tidak main-main kalau sudah cerita Quran. Jadi Quran ini betul-betul nggih pengin dengan ini Allah itu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Maka pantas Rasulullah itu gelisah untuk umatnya. Kalau diseru kebaikan, diseru pada Islam, menolak, mesake Pak, sesuk sengsara bakal uripe lho. Gitu. Sing dimesake sok-sok. Angel panjen kaki angel kok dimesake ngono gitu. Nanten kita cekapaken kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.